Nah, sekarang ikuti penjelasan yang lain. Tetapi tetap ada hubungannya dengan uraian ini. Tadi Bante mengatakan kalau pikiran mendapatkan reaksi, anaknya sakit, anaknya masuk ICU, suaminya tidak pulang, atau anaknya lulus ujian, atau mendapatkan keuntungan yang besar. Reaksi pikiran cepat sekali mempengaruhi perasaan. Cepat sekali, kuat sekali. Perasaannya menjadi senang atau tidak senang, suka atau sedih. Benar, tetapi sebaliknya. Perasaan juga mempengaruhi pikiran. Kalau perasaannya tenang, pikirannya tenang. Kalau perasaannya berkobar-kobar, pikirannya juga berkobar-kobar. Saya ingin memberikan contoh-contoh. Justru pengaruh perasaan itu kuat sekali terhadap pikiran. Apa saja gerak-gerik kita sehari-hari, yang kecil-kecil sekalipun, apa yang mendorong? Yang mendorong perasaan. Sekarang sudah jam 8:04. Saya bicara 1 jam lebih. Dan selama 1 jam 10 menit, 1 jam lebih, kira-kira 1 jam 10 menit, saya tidak menyandar. Bagaimana perasaan Bante? Pegel. Bante senang apa tidak senang? Tidak senang. Perasaan tidak senang ini memerintahkan pada pikiran, nyendero, nyendero. Mengko nek wektune tanya jawab, nyendero. Waktu saya begini, apa yang timbul? Enak. Enak lalu memerintahkan pada pikiran, nyendero terus. Siapa yang memerintah pikiran? Perasaan. Tadi pejabat yang saya mengatakan, 10% enak, 90% enak banget. Enak itu memerintahkan pada pikiran, nyalonke maning. Ikut nyalonkan lagi. Siapa yang merintah pikiran? Perasaan. Mengapa? Karena kepengen senang lagi. Oh iya, bagaimana? Ya daftar, ya cari pendukung, cari uang, kampanye, dimulai dari perasaan. Oh dia kok membongkar tokonya, kok diperbesar. Siapa yang mendorong untuk membongkar tokonya itu? Perasaan. Loh mengapa? Laris, dagangannya banyak, tokonya sempit. Untuk stok barang itu tidak ada lagi. Yang beli banyak. Perasaannya senang apa tidak senang? Tidak senang. Kalau punya toko lebih lebar, lebih longgar, senang. Perasaan tidak senang itu memprovok, menghasut pikiran. Tokonya digedhekke. Nek sempit kaya ngene iki, wah desek-desekan ora enak rasane. Tokonya gedhekke. Oh iya. Harus dia pikirannya jalan. Digedhekke seberapa, tanahnya udah habis. Mungkin harus naik, biaya berapa dihitung. Saya mampu atau tidak. Semua pekerjaan itu yang muncul dari ide itu digerakkan oleh perasaan. Betapa pentingnya peran perasaan itu. Betapa jahatnya peran perasaan itu. Kalau umat Buddha yang lama mengerti, manusia itu kan 5 kanda toh. Yang kasar namanya jasmani, perasaan. Menurut pengertian Dhamma, perasaan ini bisanya hanya senang, ora senang, suka, ora suka. Rasa asin, rasa kecut itu pikiran dalam agama Buddha. Rasa isin, rasa rumangsa itu pikiran.
Perasaan di dalam pengertian psikologi Buddhis hanya senang apa tidak senang, suka apa tidak suka. Ditambah netral. Ya netral boleh diabaikan. Suka ya tidak, tidak suka ya tidak. Lalu ingatan, lalu pikiran, sangkara. Yang punya rencana, cita-cita, segala macam ingat yang lalu mau begini, mau begitu. Katanya orang pikiran ini tidak terbatas. Dari zaman primitif sampai sekarang, lalu kemudian berkembang lagi. Batasnya tidak tahu, pikiran ini hebat sekali. Yang kelima, kesadaran. Jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, kesadaran. Justru yang berbahaya bukan sangkara, bukan pikiran. Yang berbahaya wedana, perasaan. Karena perasaan itu yang menjadi provokator. Dia memprovok pikiran kita. Apa saja ibu bapak boleh mencocokkan sendiri. Saya lihat orang itu tadi kan duduknya tenang begini ya. Setelah agak lama 1 jam lebih, kok dia mulai begini-begini. Kenapa? Pikirannya menyuruh begini-begini. Kenapa pikirannya menyuruh begini-begini? Karena perasaannya kalau begini terus rasanya tegang. Tentang begini tegang. Kok Bante belum berhenti-berhenti, tegang. Lalu perasaannya membujuk pikiran. Pikiran, kowe lungguhe rada ngene-ngene. Ben ora lara, ben kepenak. Itu perasaan. Biang keladinya itu perasaan. Sengkuninya itu perasaan, saudara. Dia yang memprovok, dia yang menghasut segala macam. Kalau senang, dia menghasut pikiran, lagi yo. Kalau enggak senang, dia menghasut pada pikiran, singkirkan. Dia jalan, lihat tetangganya, ada mangga bagus-bagus jatuh. Melihat itu. Perasaan langsung bereaksi. Lihat mangga. Senang. Lalu perasaan memerintahkan pikiran, jupuan. Ambil. Pikiran. Tapi kan kepunyaan orang. Apa enggak mencuri? Kalau disinggahke kamu ngambil ya mencuri. Ya itu kan enggak disimpan di situ, gembletak. Ambilan, enggak apa-apa. Pikiran begitu ini berdebat terus. Ambil dipukuli orang satu kampung karena loncat pagar. Pukuli enak apa tidak enak? Tidak enak. Senang apa tidak senang? Tidak senang. Wah, sakit semua. Satu hari dia lihat apa itu? Mangga yang jatuh lagi lebih banyak. Sekarang perasaannya lain. Loro lho mengko, loro. Loro nek digebuki. Rasa yang sakit itu memerintahkan pada pikiran, ojo jupuk. Mungkin pikiran masih membantah. Tapi kemarin kan banyak orang, ini kan tidak ada orang. Iya, nanti kalau kamu sudah meloncat, orangnya datang, kamu lalu mau lari kemana? Ya, saya nanti bilang ini mau tak singgahke. Pikiran ini lihai sekali. Tetapi penyulut api pertama perasaan. Ingat, kamu kemarin digebuki masih belum mari, masih melentung. Sudahlah, tidak usah diambil. Apa saja. Saya berbicara sekarang sudah 8:30. Jasmaninya ini kering. Nanti di sini kering, batuk-batuk. Hampir tiap malam saya berbicara. Sampai nanti Senin baru selesai. Nah ini masa puasa ini. Tiap malam hampir. Kalau di sini kering, Bante, agak gatal sedikit, batuk-batuk, jasmani kita ini terpengaruh. Jasmani ini langsung mempengaruhi perasaan. Bante senang apa tidak senang? Ya enggak senang. Lalu enggak senangnya itu merintahkan sama pikiran. Minuman. Itu minumannya sudah di situ, itu untuk kamu. Permisi, minum sebentar.
Lalu saya buka ini, saya minum. Itu yang memprovok perasaan. Yang membujuk, yang menghasut, yang mendorong perasaan. Jangan sepelekan perasaan, Ibu, Bapak, dan Saudara. Tapi bagaimana Bante supaya perasaan tidak menjadi penghasut? Caranya jasmani harus dikondisikan. Kalau jasmani dikondisikan, perasaan akan terkondisi tenang. Kalau perasaan terkondisi menjadi tenang, provokatornya tidak ganas. Dia tidak memprovok pikiran dengan seenaknya sendiri. Karena provokatornya mulai tenang. Bagaimana menenangkan provokator? Perasaan itu jasmani harus dikondisikan. Latihan harus dimulai dengan jasmani. Memperhatikan nafasnya sendiri. Apa yang saya uraikan ini, Ibu, Bapak, dan Saudara, inilah dasar ajaran Dhamma. Tidak lebih. Semua orang, termasuk orang yang tidak sekolah sekalipun, petani sekalipun, lebih dari itu, tidak intelektual sekalipun, bisa meditasi. Karena hanya memperhatikan nafasnya sendiri. Dengan memperhatikan nafasnya sendiri, tidak ada syarat lain, Bante. Tidak ada. Syaratnya, kalau saya dimintai syarat hanya satu. Syaratnya yaitu sabar. Tekun. Tidak mudah menyerah. Tekun memperhatikan nafas. Maka perasaannya akan menjadi tenang. Perasaannya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang. Kalau nanti sudah sering memperhatikan nafas, masuk, keluar, masuk, keluar. Sehari sekali, Bante? Iya. Jadi setelah meditasi sehari sekali itu tidak meditasi lagi. Oh, bisa meditasi sepanjang hari. Oh, bisa. Bisa. Sambil jalan, sambil menyapu, sambil mandi, semua bisa dipakai untuk meditasi. Apa tidak mudah? Kalau Anda menyapu, geraknya tangan menyapu ini yang diperhatikan. Ya, diawasi. Kalau saya membuka tutup gelas ini, perhatian saya ke sini. Lalu kemudian ditutup lagi. Ini meditasi. Meskipun saya tidak begini. Karena biasanya kita mengerjakan segala sesuatu dengan otomatis. Kalau saya memegang pulpen ini, saya tahu saya memegang. Perhatian saya ke sana. Dalam bahasa Inggris disebut awareness. Ada awareness, ada kesadaran ke sana, ada mindfulness, ada pikiran penuh ke sana. Diangkat, diletakkan, kemudian ditutup. Ditaruh, diangkat lagi. Ini meditasi. Tetapi kalau saya membuka gelas ini, karena haus, buka, minum. Pada waktu saya membuka, saya minum, sudah jam 9 ya, rasa ake karo sopire, sampai di mendut jam piro ini nanti. Tidak ada meditasi. Pada saat pikiran kita ke situ, kita meditasi. Waktu kita makan, tidak usah alon-alon, biasa saja. Menyapu ya biasa saja. Kalau Anda menyapu, wah pekerjaanku yuk nyapu, terus nasibku kok elek banget. Anda kecewa, Anda merasa tidak senang, nyapunya juga ora resik. Tapi kalau Anda menyapu dengan perhatian, hasilnya menyapu bersih. Dan sambil menyapu Anda bisa bermeditasi. Itu meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis tidak hanya duduk diam saja. Jalan. Dari sini ke sana, mondar-mandir. Kalau jalan, kakinya itu yang diperhatikan.
Bukan nafasnya. Kalau jalan berarti ke nafas, nabrak nanti. Sampai di sana berhenti, balik lagi sana. Tetapi kalau meditasi jalan, rutenya harus disepakati. Kalau malam ini dari sini ke sana, ya terus begini. Kalau besok pagi dari sini ke sana, ya terus ke sana. Jangan belok-belok. Kalau belok-belok dari sini ke sana, dari sana lalu mikir, nganan apa kiri ya? Nganan. Balik sini apa buka pintu ya? Buka pintu. Setelah dari luar sampai di luar, ini lo belok kemana ya? Ya pikirannya jalan, bukan meditasi. Meditasi itu pemikiran seminimal mungkin, kesadaran sepenuh mungkin. Menyadari apa yang sedang menjadi aktivitas kita saat itu. Tidak usah timik-timik, biasa saja. Perhatikan kakinya sendiri. Tidak ada rapal, tidak ada sebutan, tidak ada syarat, tidak ada doa, tidak ada apapun yang harus diingat. Hanya memperhatikan kakinya sendiri. Dari sana ke situ, dari situ. Apalagi sekarang hampir semua punya handphone. 10 menit disetel, 10 menit. Sebelum 10 menit tidak selesai. Belum akan selesai. Meditasi misalnya, 15 menit ya disetel. Sebelum 15 menit ya tidak bangkit. Nanti pada waktu memperhatikan kaki, memperhatikan nafas, masuk, keluar. Masuk, keluar. Pada awalnya timbul pikiran, ingat anak, ingat kerjaan. Tiba-tiba rasa bosan muncul, rasa senang muncul. Abaikan. Kembali ke nafas. Masuk, keluar. Kalau memperhatikan kaki ya perhatikan kakinya. Ingat, nanti pulangnya, besok saya mau ke Jogja. Belum telepon sama sopirnya. Abaikan. Kita sekarang lagi meditasi. Atau tiba-tiba timbul perasaan yang senang luar biasa. Abaikan. Perhatikan kaki. Tapi kalau lama-lama ibu bapak sudah biasa melatih meditasi, nanti perhatiannya itu berkembang. Waktu dulu berjalan, perhatikan saja kaki. Tidak usah kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak usah begitu, perhatikan saja. Semuanya diabaikan, hanya memperhatikan kaki. Tapi nanti, kalau kita sudah terbiasa meditasi begitu, waktu jalan tiba-tiba perasaan senang muncul. Senang sekali, luar biasa. Kita boleh berhenti sekarang. Memperhatikan perasaan yang muncul. Ini ada perasaan yang muncul. Tugas kita hanya memperhatikan saja. Tidak usah mencari, senang ini dari mana ya? Tidak. Sampai nanti dia tenggelam. Senangnya nanti tidak mengganggu lagi. Jalan lagi. Tiba-tiba ingat. Karena mungkin pernah ke Jepang ya, ada patung Buddha besar. Tidak dieling-eling, muncul sendiri ingat. Saya pernah lihat patung Buddha besar. Kalau itu mengganggu, jalannya berhenti. Disadari, ingatan muncul. Sampai tidak mengganggu lagi, baru jalan lagi. Demikian juga waktu kita duduk. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Hanya mengamat-amati, pasif. Masuk. Napas ini masuk kemana ya? Ke paru-paru apa ke perut? Tidak usah tanya. Keluar. Yang keluar ini napas buruk apa napas baik ya? Tidak usah tanya, tidak usah menganalisa, tidak usah mencari tahu. Hanya melihat saja. Pasif. Hanya itulah meditasi. Nah, semuanya diabaikan dulu, tetapi nanti tiba saatnya mulai tenang. Mulai bisa melihat nafas dengan jelas. Nah, sekarang kalau ada ingatan muncul, bukannya tidak diabaikan, tapi diketahui. Oh, ingat anak yang ada di Jerman. Dia tenggelam. Lalu rasa tidak senang muncul. Oh, rasa enggak senang muncul ini. Tenggelam. Setelah tenggelam bagaimana, Bante? Ya kembali ke nafas lagi. Masuk, keluar.
masuk, keluar. Oh, timbul pikiran senang luar biasa. Lain dengan senang-senang duniawi. Oh, ini kayak begini, perasaan apa ini? Sadari saja. Tidak usah mereka-reka. Apa ini saya sudah nyampe? Sadari saja. Hanya itu, Bante, hanya itu. Kalau begitu, meditasi Buddhis itu tujuannya apa? Tujuannya supaya keawasan kita menjadi kuat. Kalau keawasan kita kuat, keawasan itu bisa membuat emosi, perasaan tenang. Keawasan itu juga bisa mengawasi pikiran. Tidak untuk membangkitkan kundalini, melihat makhluk halus, bisa mengobati, bisa terbang. Tidak. Karena kalau keawasan itu mengawasi emosi, emosi tenang. Kalau keawasan bisa mengawasi pikiran, oh aku kita ini kurang. Hanya itu. Apa saja yang muncul pada meditasi, perhatikan saja. Jangan dianalisa, jangan ditanggapi, jangan dinilai, jangan dihakimi, jangan diusir. Lihat saja. Pengalaman-pengalaman yang pahit, yang tidak enak, yang kotor, yang buruk, yang baik, lihat saja. Hanya itu. Apa yang saya sampaikan ini, Ibu Bapak dan Saudara, inilah Vipassana. Jadi nanti kalau Ibu Bapak ada yang ikut latihan Vipassana, apa yang saya uraikan ini akan menjadi penjelasan awal. Saudara akan mengerti dengan jelas. Kalau nanti guru meditasi menjelaskan. Karena itu ada orang yang kadang-kadang datang pada saya, Bante, kalau saya meditasi di Dhammasundara ini loh Bante, apalagi di depan stupa. Cepat Bante masuknya. Kalau di rumah itu kok enggak masuk-masuk. Saya enggak bisa jawab. Saya pikir, masuk kemana? Hanya kalau saya tanya nanti, dia tambah bingung nanti. Saya mau tanya, loh saudara masuk kemana? Nah, saya meditasi 30 tahun lebih sebagai biku, tiap hari juga banyak sekali, dan berusaha untuk sadar setiap saat. Saya tidak pernah mengenal masuk-masuk itu. Nah, meditasi Bante bagaimana? Mempertahankan, menghadirkan awareness. Keawasan terhadap gerak-gerik kita, perasaan kita, pikiran kita. Terima kasih, saudara. Masih ada waktu 15 menit ya, mungkin ada